absen ya di SIA ya. Udah saya buka SIA-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau kita punya R itu suatu gelanggang atau ring ya. Nah, kalau di grup kita punya subgrup ya, maka di R juga punya subgelanggang ya. Jadi kalau kita punya S itu anggota R itu dikatakan subring atau subgelanggang ya. Ini S-nya tidak sama dengan hampa ya. Tidak sama himpunan hampa. Sekarang subring apabila S dengan operasi yang sama itu membentuk gelanggang ya. Ya, ini aja operasinya ya. Jadi definisi sama persis dengan definisi gelanggang, cuman ini subhimpunan ya. Contohnya ya bilangan bulat itu adalah subgelanggang dari R ya. Seperti subgelanggang saya tuliskan dalam bentuk siku gini ya. Dia subgelanggang, oke? Dengan operasi yang sama bentuk gelanggang. Itu aja definisinya ya. Contoh subgelanggang itu ya sudah saya sebutkan sebagian di kuliah kemarin ya. Contohnya ya ini Z ya, operasi bilang bulat itu subgelanggang dari R ya. Kemudian juga himpunan 2Z ya, himpunan bilang genap itu juga subgelanggang dari R ya. R bilang real ini ya. Seperti itu. Ya. Kemudian definisi subgelanggang ini tidak begitu populer ya. Orang tidak begitu tertarik belajar subgelanggang karena ya intinya sama seperti gelanggang sebenarnya, cuman himpunan bagiannya aja seperti itu. Oke. Nah, dan kemudian kalau beda dengan subgrup ya, kalau subgrup strukturnya kita bukan hanya tertarik ya, lebih tertarik mempelajari subgrup yang punya sifat namanya subgrup normal ya. Kenapa begitu? Karena kita ingin membentuk grup lain ya. Kalau punya grup dan kita punya subgrup normal, kita ingin membangun apa namanya grup quotient ya, grup faktornya. Ya, makanya kita ingin bicarakan substruktur ya, substruktur dari gelanggang ya. Itu yang namanya ideal. Ya, ideal inilah yang menjamin bahwa ring R ini R bilangan real ya, beda dengan R yang atas ya. R atas cuma R biasa, ini R cantik bilangan real ya. R per I ideal itu adalah gelanggang juga. Ya mungkin ada pertanyaan, Pak, ngapain kita pusing-pusing belajar grup faktor gitu? Belajarnya grup biasa gitu kan, sama aja sama-sama grup gitu ya. Nah, masalahnya ini jadi penting karena munculnya materi kriptografi ya. Security di dunia internet itu menggunakan operasi modulo atau mungkin ya operasi pada gelanggang faktor gitu. Dan beberapa masalah di dunia kriptografi itu mau nggak mau harus diselesaikan dengan sifat-sifat dari gelanggang faktor gini ya. Ya lebih detailnya kemana ya kalian harus pelajari dulu ya untuk bisa memahami materi yang lebih sulit itu ya. Jadi benar harus menguasai ini dulu, baru kita bisa belajar seperti itu ya. Makanya untuk belajar kriptografi ya butuh kuliah lagi, tidak cukup untuk kuliah satu aja ya. Nah, jadi kalau kita punya I, ini subhimpunan tak hampa dari R, R-nya gelanggang ya. I dikatakan ideal apabila yang pertama itu adalah
I dengan operasi tambah ya, tambahnya di R jelas ya, itu adalah subgrup dari R dengan operasi tambah, ya. Grup komutatif ya. Ya mungkin tidak perlu saya katakan ini subgrup aja ya. Ya, tapi udah jelas sebenarnya subgrup ya, subgrup komutatif. Tapi yang belakang ini subgrup tidak penting lagi, karena apa? Karena R-nya sendiri adalah grup komutatif, otomatis subgrupnya semua juga subgrup komutatif seperti itu, ya. Oh, sebelum saya mulai ini saya lupa nyampaikan bahwa saya namakan ideal kiri ya, ya. Yang kedua, oke, R dikali I itu anggota I ya, untuk setiap R anggota R besar dan I anggota I seperti itu ya. Nah, itu cuma dua ini aja sifatnya ya. Jadi tidak perlu mengecek semua. Yang nomor satu ya relatif lebih mudah begitu ya. Nah, tapi kemudian karena kita bicara ideal kiri, artinya dikalikan dari kiri ya, R-nya itu mengalir dari kiri ya. Kita juga punya namanya ideal kanan ya. Atau kanan seperti itu. Ideal kanan itu ya definisi pertamanya sama tapi yang keduanya beda. Jadi I kali R itu anggota I untuk setiap R anggota R dan I anggota I seperti itu. Ya. Jadi yang ideal kanan saya pakai spidol warna merah ya. Oke, mungkin tanya itu emang ada kalau I itu ideal kiri sekaligus ideal kanan, ya ini kita katakan maka I adalah ideal. Ditulis katakan ideal saja ya. Jadi kalau I itu ideal, mau baik di ujian ataupun di tulisan ya, itu maksudnya dia ideal kiri sekaligus ideal kanan ya. Jadi berlaku kedua sifat ini ya. Sifat ini berlaku, sifat ini berlaku. Nah, mungkin contohnya Pak, apakah ada ideal kiri yang tidak ideal kanan gitu. Karena kalau kita lihat Z ya, di bilangan bulat Z, ya, kita punya 2Z itu adalah subgrup dari Z ya. Subgrup ya, bukan subgelanggang ya, subgrup. Ya, ini merupakan ideal karena apa? Karena kalau K dikalikan 2Z ya, isinya kan 2Z bilangan genap ya, dikali bilangan bulat apapun, ya ini anggota R-nya atau anggota Z ya, ini pasti genap juga. Sorry, jadi subset ya. Pasti genap juga. Ya, bilangan genap dikali bilangan apapun, baik genap maupun ganjil, hasilnya pasti bilangan genap ya. Jadi otomatis ini ya, subset dari 2Z ya. Oke, mungkin saya menuliskan bahwa ini bisa dituliskan ulang sebagai RI gitu ya. Subset dari I ya. Artinya setiap unsur di sini adalah unsur di sini ya. Artinya setiap X di RI itu maka X anggota I seperti itu. Ya. Nah, X anggota R itu artinya X-nya bentuknya R kali I ya. Jadi X bentuknya adalah R kali I ya. Untuk setiap X berbentuk R kali I, R-nya anggota R, I-nya anggota I, maka berlaku RI itu anggota I. Dan ini persis sama dengan definisi yang saya tulis ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah penggambaran dari simbol ini ya. Dan sebaliknya merah simbolnya adalah IR subset dari I seperti itu. Ya, itu hanya sekedar ini yang operasional yang saya tulis pertama ini adalah yang operasional. Yang ini operasional ya. Lebih operasional.
Sementara ini sekedar simbol untuk mempermudah penulisan. Nah, jadi kalau kita dapatkan ini K anggota Z, artinya ini bisa kita tuliskan sebagai yang ini ya, yang saya lingkarnya adalah ya, Z dikali 2Z itu pasti bilangan genap, seperti itu. Tapi dibilang bulat nggak masalah ya, mau dikalikan dari kiri maupun dari kanan sama aja ya. Bahwa 2Z ya dikali dengan Z ya, atau K-nya mengalihkan dari sebelah kanan gitu. Itu juga adalah bilangan genap. Ya. Jadi ini 2Z ini adalah, jadi kesimpulannya 2Z adalah ideal ya. Tidak hanya ideal kiri, tapi juga sekaligus ideal kanan. Oke, kalau kita bicara sekarang R-nya adalah matriks persegi 2 kali 2 dengan anggotanya bilangan bulat seperti itu. Ya. Kalau idealnya, kalau kita bicara gelanggangnya bilangan bulat, jelas ya, tidak begitu menarik sebenarnya. Nah, sekarang kita lebih tertarik bicara yang lebih sulit sedikit gitu ya. Gelanggangnya adalah matriks 2 kali 2 dengan anggota bilangan bulat. Anggotanya bilangan bulat ya, komponennya tidak boleh komponen bilangan real atau pecahan kayak gitu ya, atau akar seperti itu. Nah, ini apa namanya? Kita tentu tertarik mencari idealnya apa ya. Contohnya ya, I-nya kalau I1 saya namakan ya. Bentuknya A0, 0, 0 seperti itu. Nah, ini subgrup ini. Ya, terhadap operasi tambah subgrup. Identitasnya saat A kecil ini jadi sama dengan 0 ya. Jadi identitasnya sama dengan identitas di matriks 2 kali 2 ya. Identitasnya 0, 0, 0 ya, matriks 0 seperti itu ya. Kemudian apakah berlaku sifat asosiatif terhadap penjumlahan? Nah, jelas sama matriks ya. Apakah punya negatif atau inverse dalam proporsi jumlah? Jelas punya, matriks ya. Itu sudah belajar di aljabar elementer. Jadi saya percaya kalian sudah bisa. Kalau kalian bingung, ya kalau kalian bingung masalah ini, hati-hati. Silakan kalian introspeksi diri gitu ya. Kalian introspeksi diri bahwa oh saya nggak ngerti ternyata aljabar elementer ya. Dan harus kalian sampaikan ke saya, Pak. Seperti ini loh masalah saya gitu ya. Nah, dengan kalian terbuka, jujur, itu otomatis saya dapat sebuah masukan. Saya dapat masukan, akhirnya saya bisa memperbaiki kuliah saya tahun depan. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya dengan introspeksi diri itu tidak hanya membuat kalian lebih baik, tapi membuat orang lain juga lebih baik seperti itu ya. Jadi pahalanya double gitu ya. Ya double karena membuat saya lebih baik dan membuat adik-adik kelas lebih baik ya. Seperti itu ya. Jadi ini grup ya. Ini grup. Ini subgrup dari R terhadap operasi tambah ya. Nah, tinggal dicek apakah dia kalau dikalikan dari kiri dan dikalikan kanan apakah ideal ya. Kita coba. Kita kalikan dengan X, Y, Z, W dengan A 0, 0, 0 seperti ini ya. Nah, ini bukti yang saya berikan ini sloppy ya, ceroboh ya. Harusnya mengatakan ya ambil sembarang X, Y, Z, W anggota M2Z sembarang gitu. Dan ambil anggota I berbentuk A000 sembarang gitu. Ya, harusnya seperti itu. Tapi ini kalau saya ngomong terlalu formal nanti kalian pusing ya. Padahal itu sudah saya ulang berkali-kali karena untuk membuktikan dia ideal, kita buktikan nih pandang definisinya ya. Ya. Untuk setiap R anggota R dan I anggota I, kita akan buktikan R dikali I anggota I ya. Jadi langkah formalnya adalah ambil R anggota R sembarang dan ambil I anggota I sembarang seperti itu. Tapi saya nggak ingin ulang itu terus-terusan ya karena harus paham seperti itu. Dan tapi karena saya sloppy di sini bukan berarti kalian di ujian boleh sloppy seperti ini ya. Kalian harus tulis secara formal di ujian.
Ya, ini hasil kalinya apa? AX ya. Kemudian 0, kemudian AZ, kemudian dikali 0. Ya, apakah anggota I? Saya lupa kasih kurung kerawa ya. Ini bukan anggota I. Bukan anggota I ya, karena ini tidak 0. Karena ini tidak dijamin 0 ya. Bukan anggota I. Jadi dia bukan ideal kiri. Bagaimana dengan ideal kanan? Kita kalikan. Dikali XY ZW. Ini hasilnya adalah AX AY 00 ya. Ini juga bukan anggota I. Ya, jadi I1 ini bukan ideal. Bukan ideal kiri maupun bukan ideal kanan. Oke, gimana kalau saya rubah I2 sama dengan himpunan dalam bentuk A, B, 00 ya. Dengan AB-nya bilangan bulat seperti itu. Nah, sekali lagi nih di grup maksudnya ini contoh sederhana ya, bahwa ini adalah tanda operasi tambah dia subgrup ya. Oke, kita kalikan dengan XY dari kiri ya. Kita kalikan dengan sembarang unsur di matriks dari kiri, ZW. Ini A, B, 00. Hasilnya adalah ini AX, kemudian BX ya. Ini adalah AZ, ini adalah AW seperti itu ya. Ini sekali lagi bukan anggota I2. Jadi I2 itu bukan ideal kiri. Kalau kita kalikan dari kiri dia belum tentu bawahnya 0 ya, baris keduanya 0 ya. Padahal anggota I itu semua baris keduanya 0 ya. Tapi gimana kalau kita kalikan dari kanan ya? AB 00 kita kalikan dari kanan. XY ZW itu sama dengan AX tambah BZ ya. Kemudian yang kedua AY tambah BW seperti itu ya. Yang bawah pasti 0, 0. Nah, ini anggota I2 ya. Bawahnya selalu 0 gitu, dijamin 0 ya. Jadi kesimpulannya I2 ini adalah ideal kanan. Tapi dia bukan ideal kiri ya. Nah, otomatis karena tidak dua-duanya berarti bukan ideal. I2 bukan ideal, tapi ideal kanan seperti itu. Ya. Nah, kalian bisa coba sendiri di rumah bahwa I3 ini yang bentuknya seperti ini. AB 00 ya. Dengan AB itu anggota bilangan bulat. Ini adalah ideal kiri ya, tapi bukan ideal kanan. Ya. Jadi I3 ini adalah ideal kiri tapi bukan ideal kanan. Coba di rumah ya. Nah, mungkin bertanya, Pak, ada nggak ya apa namanya? Ideal dua sisi gitu ya. Ideal dua sisi itu ideal kiri sekaligus ideal kanan di matriks seperti itu. Sebentar ya. Gimana? Berapa menit sih? Dari jam 10 mulai. Jam 34, 56. Oke, ada ya. Coba sendiri I4 itu adalah bentuknya adalah 2A, 2B, 2C, 2D ya. Dengan A, B, C, D itu anggota Z ya. Ini ideal dua sisi ya.
Seperti itu ya. Tapi kita punya ideal trivial juga. Ideal trivial, sama seperti grup ya. Yaitu ideal yang berupa himpunan nol semua ya, dan ideal yang sama persis dengan R. Ya, jadi himpunan nol, yang anggotanya nol aja, itu ideal, pasti ideal ya. Silakan kalian cek buktinya ya. Kemudian ideal yang sama dengan IR sendiri atau R sendiri, ideal bagi dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi ini dua ideal yang trivial. Trivial artinya tidak begitu menarik dibahas gitu. Ya. Sama seperti kalian anak matematika gitu. Ya. Kalau kalian di dunia nyata ya tidak begitu menarik ditanya matematika gitu karena pasti pakar gitu bagi orang awam gitu ya. Jadi mereka lebih tertarik bertanya yang non matematika yang tidak jelas gitu. Apa kalian jago seni kah? Jago komputer kah? Ya. Jago berkomunikasi dengan orang kah? Seperti itu. Ya, yang tidak trivial seperti itu. Yang ya ini sudah jelas gitu. Oke, satu lagi bahwa ideal itu walaupun matriks itu ya punya unsur identitas perkalian punya dia ya 001 ya, tapi idealnya belum tentu ya. Belum tentu punya identitasnya ya. Contohnya I2, I3, I4 nih semuanya tidak punya matriks identitas ya. Ya, tapi yang menarik di I1 ya, I1 tadi itu ya. I1 itu dia sebelanggang. Ya. Dia sebelanggang. Karena apa namanya? Dia subgrup teroperasi tambah ya. Dan juga berlaku sifat asosiatif dan distributif ya. Asosiatif dan distributif ya. Distributifnya kiri kanan, asosiatifnya ya jelas ya. Jadi ini I1 tuh sebelanggang ya. Tapi I1 bukan ideal. Ya. Sama seperti subgrup. Subgrup itu belum tentu subgrup normal. Ya. Karena kalau kita punya H subgrup dari G misal gitu, maka kita tidak dijamin punya grup quotientnya seperti ini. Ya. Nah, juga kalau kita punya sebelanggang, kita tidak dijamin punya R per I, ya. Karena bisa karena belum tentu dia ideal ya. Jadi kalau dia ideal baru kita bisa jamin bahwa gelanggang quotientnya atau gelanggang faktornya itu ada gitu. Ya. Nah, itu kira-kira analognya kenapa kita lebih tertarik bicara ideal gitu. Sama seperti di grup yang menarik kita bicara subgrup normal. Ya. Bukan subgrup biasa seperti itu. Tidak perlu juga subgrup normalnya itu harus kalau grup komutatif pasti subgrup normal semua subgrupnya. Jadi tidak perlu harus se ekstrim itu. Kita tentu harus bicara tentang grup-grup yang tidak komutatif juga ya. Yaitu namanya salah satunya subgrup normal. Oke, jadi ini contoh sublanggang tapi bukan ideal. Nah, oke. Yang menarik lagi bahwa apa namanya? I itu punya unsur kesatuan, ya. Yaitu unsur kesatuannya ada 1 0 0 0. Karena kalau dikalikan A 0 0 0 itu hasilnya adalah ya, demikian juga kalau dikali di kanan A 0 0 0 dikali 1 0 0 0 itu sama dengan A 0 0 0 seperti itu ya. Jadi ini unsur kesatuan dari I1 dari subbelangkang ini ya. Tapi perhatikan bahwa unsur kesatuannya beda dengan gelanggangnya ya.
Ya, kalau di gelanggangnya kan matriks 2 kali 2 unsur kesatuan adalah matriks yang ini. Matriks identitas yang biasa kita kenal ya, unsur kesatuan. Berarti terhadap operasi kali ya. Tapi subgelanggangnya ini punya unsur kesatuan tapi tidak sama dengan I. Ya, makanya ada yang mendefinisikan subgelanggang itu adalah subhimpunan yang membentuk gelanggang dan unsur kesatuannya itu sama dengan gelanggangnya, ya. Tapi itu membuat banyak subgelanggang menarik yang jadi bukan subgelanggang lagi, seperti contoh yang I1 ini ya. Karena dia punya satu unsur kesatuan yang berbeda dari gelanggangnya seperti itu. Beda tentu dengan subgelanggang bilang bulat dengan gelanggangnya bilangan real ya. Itu unsur kesatuannya sama. Ya. Selagi tujuan kita bicara ideal tuh pasti ujung-ujungnya ke grup faktor atau gelanggang faktor ya. Kenapa? Karena di kriptografi ya perkaliannya perkalian di grup faktor gitu, di gelanggang faktor gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik belajar kriptografi ya hantam dulu struktur aljabar ya. Biar katam di sana ya. Ya makanya kesulitan orang-orang kriptografi yang non matematikawan itu adalah ngoprek di aljabarnya ya. Nah, tapi kadang-kadang mereka orang-orang aljabar bikin teorema-teorema. Nah, teorema itu sama orang kriptografi yang bukan matematika tinggal dipakai aja. Ya. Nah, orang aljabar bikin teorema itu tidak kelihatan aplikasinya apa, ya. Dan tapi itu dipakai oleh orang kriptografi. Nah, kalau orang kriptografi sudah make, dia jadi apa namanya? Jadi terlihat nyata oleh orang awam gitu. Orang awam bilang, orang kriptografi ini ada manfaatnya dia belajar ilmunya. Orang matematika nggak ada manfaatnya gitu ya. Ya diiyain aja kalau bilang seperti itu ya. Ya kalau kalian contoh Pak Iwe ya, dia bidangnya kriptografi sama teori kode. Ya silakan buka penelitian-penelitian beliau ya di paper-papernya. Ya, ya rumitnya minta ampun. Ya, jadi itu untuk menolong orang-orang terapan di ilmu komputer untuk tidak terjun ke aljabarnya gitu. Jadi Pak Iwe itu mempermudah pekerjaan orang-orang non matematika ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang nggak ada manfaatnya ya, atau nggak ada aplikasinya ya iyakan aja gitu. Maksudnya tidak ada aplikasi yang mereka bisa pahami bahwa itu bermanfaat di dunia nyata ya. Jadi ya gimana ya? Ya jangan terlalu dipikir lah seperti itu ya. Padahal sebenarnya kita memberikan dasarnya, banyak orang make gitu ya. Jadi kalau yang make dasar matematika itu orang kriptografinya yang non matematika itu punya pahala buat yang menggunakan langsung. Tapi sebenarnya pahalanya ngumpul di yang paling bawah, yang paling dasar ya. Ya seperti itu. Kalau kita analogikan dengan pahala ya. Jadi jangan khawatir. Manfaatnya jauh lebih banyak ya sebenarnya. Tapi ya orang awam hanya melihat apa yang ada di kulitnya aja. Kita tidak perlu mengurusin orang-orang seperti itu ya. Cuekin aja mereka. Oke ya, saya telah terlalu jauh ini. Ngalor ngidul ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke gelanggang faktor ya, saya ingin mengenalkan istilahnya ya seperti di grup ya. Kalau kita punya I dan J ideal dari R ya. Nah, untuk mempermudah ini pada umumnya kita akan belajar ideal, bukan ideal kiri maupun ideal kanan ya. Ya nanti kalau kalian mau ambil kuliah apa yang lebih advance, nanti kalau kita belajar ideal kiri, ideal kanan lebih dalam gitu. Ya. Jadi kita lebih fokus kepada idealnya aja ya, tidak ideal kiri maupun ideal kanan ya. Lebih rumit itu soalnya ya. Jadi kita fokus ke ideal-ideal yang dua sisi. Jadi kalau kita punya dua ideal, seperti di subgroup, maka I iris J itu juga ideal bagi R ya. Kemudian juga IJ.
ideal dari R seperti itu. Ya mirip di grup lah ya, mirip di grup. Tapi I gabung J ini belum tentu. Ya seperti itu. Buktinya gimana ya? Buktinya sederhana ya. Tapi kita tahu bahwa ini grup, ini subgrup dari R ya. Udah jelas ya. Berarti kita tinggal buktikan apa namanya? Sifat ya definisi yang kedua ya, poin keduanya ya dari definisi. Yang ini ya. Ya, tapi harus dua-duanya ya, karena kiri dan kanan. Oke, tapi di kuliah ini saya hanya mengacak yang kiri aja ya atau yang kanan ya. Jadi tidak ada duanya ya, sebagai latihan saja gitu. Dan tidak dua-duanya juga ya, cukup satu aja ya biar nggak lama-lama kuliah kita ya. Bosan kalau lama-lama ya. Nah, untuk itu saya ingin menawarkan deh. Mau yang mana gitu. Gina, kamu mau yang mana Gina? Diceknya yang kiri aja atau yang kanan aja Gina? Halo Gina. Hai Gina, gimana kabarnya Gina? Halo Gina. Halo Gina. Ah, Juan aja lah kalau gitu. Ginanya kemana mungkin nih? Halo Juan. Halo Pak. Halo Pak. Mau kamu dicek yang kiri aja atau yang kanan aja Juan? Karena tadi materinya dimulai dari kiri ya, kita dari kiri aja Pak. Oke, dah kiri ya. Nah, sekarang maunya yang irisan atau yang perkalian? Nah, tanya Ristiandi aja dah. Ristiandi, kamu mau yang kiri yang saya buktikan yang atas atau yang bawah? Yang irisan atau yang perkalian? Irisan, Pak. Oh, irisan, oke. Oke, jadi irisan ya Ristiandi ya. Dan kita buktikan ideal kiri ya. Ya, Oke. Pak. Apakah I dan J ideal bagi R? Ya. Karena kiri. Jadi kita buktikan bahwa R adalah kali I iris J ya. Ini subset dari I iris J seperti itu ya. Ingat tadi didefinisikan ini I ya. Berarti ini I. Tapi I-nya di sini berbeda ya. I-nya merupakan I iris J seperti itu. Berarti ambil agak formal lah ini. Ambil R anggota R dan I. Jangan I lagi lah. X anggota I iris J sembarang ya. Ingin ditunjukkan bahwa dari kiri ya, katanya pilihannya Juan nih. Rx itu anggota I iris J seperti itu. Ya tujuannya ini ya. Kita kalikan sekarang R kali X seperti itu. Oke, Rx anggota I iris J artinya apa? Rx anggota I dan ingat ya dannya ya. Rx anggota J. Oke. Nah, Rx-nya ini kan anggota I ya. Nah, kita bagi dua ya, ini dan ya. Rx-nya juga anggota J gitu ya. X-nya gitu, X-nya anggota I dan X anggota J. Karena X-nya anggota I iris J seperti itu ya. Maka jangan pakai R dah, jangan pakai R dulu ya. Maka X-nya anggota I dan X-nya anggota J. Karena X anggota I iris J ya. Kemudian akibatnya Rx itu anggota I. Kenapa? Kenapa Rx anggota I? Kenapa? Karena X anggota I, maka Rx anggota I. Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Angel, kira-kira Angel tahu gak Angel? Halo Angel. Ya, Pak. Kenapa Rx-nya anggota I?
Kenapa? Karena X anggota I, maka Rx anggota I. Seperti yang di itu Pak, yang syarat ideal yang pertama itu, karena itu syaratnya yang pertama. Ya ini ingin kita buktikan kan? Alasannya apa, Angel? Belum tahu Pak. Belum tahu. Tika, bagaimana Tika? Halo Tika. Karena RI iris J itu subset dari I iris J, Pak. Gitu. Ini ingin dibuktikan, Tika. Ini ingin dibuktikan. Karena I-nya ideal ya. Kalau I-nya ideal maka Rx itu anggota I. Kalau X-nya anggota I ya. Seperti itu. Ya, apapun R-nya. Jadi ini karena I-nya ideal, alasannya ya. Dan karena I-nya ideal, ini anggota J ya, sorry ya. X anggota I, iris J artinya X anggota I dan X anggota J. Karena X anggota J dan J ideal, maka Rx juga anggota J. Dan ya. Ini kan sama persis ya, ini sama persis. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Rx anggota I iris J. Ya. Jadi kesimpulannya adalah I iris J itu ideal kiri dari R seperti itu. Dipahamin nggak? Oke? Itu PR kalian yang ketiga dan keempat. 3, 4, 5, 6. Yang kedua dulu ya. Buktikan bahwa I iris J itu ideal kanan. Kemudian yang ketiga, buktikan I dikali J itu ideal kiri ya. Keempat, buktikan I dikali J itu ideal kanan ya. Seperti itu. Ya, I kali J itu bentuknya adalah sigma I dikali J ya. Dengan I anggota I dan J anggota J. Saya tulis baikannya di sini ya. IJ itu adalah perkalian IJ ya dengan I-nya anggota I dan J-nya anggota J ya. Jadi perkalian berhingga. Bukan perkalian berhingga ya. Sigma ya. Jadi misalkan ini adalah I1 kali J1 tambah I2 kali J2 ya. Dan seterusnya tapi berhingga ya. Sampai IN kali JN seperti itu. Bentuknya ini ya. Bentuknya ini seperti ini. Ya. Tugas buat kalian kerjakan ya. Nah, saya kasih petunjuk bahwa di video YouTube yang saya share tadi pagi di grup WhatsApp, itu ada semua. Tapi, hanya kalian boleh intip video YouTube itu, ya itu buat kalian pribadi ya. Begitu kan sudah coba sendiri ya. Coba sendiri. Kalau sudah mentok, udah gagal, lihat videonya. Oke? Nah, itu cara belajar ya. Coba dulu sebenarnya kan sebenarnya meniru dari ya contoh saya berikan 1 buah aja, terus 2, 3, 4 itu kan kerjakan sendiri. Ya, mestinya yang nomor 2 nih otomatis meniru ya. Tapi harus paham tiap argumen, tiap langkahnya ya, argumen logikanya ya. Nah, yang 3, 4 dicoba aja. Ya. Kalau kan benar-benar mentok baru buka video YouTube itu ya. Di situ semua ada. Oke? Nah, itu trik belajar dari saya ya. Kalau kuliah tahun lalu aja ya nggak bisa seperti ini, nggak bisa saya bilang nanti lihat di YouTube. Kalau ada jawabannya di YouTube kan, kalian coba sendiri gitu. Nah, itu tidak ada di kuliah sebelumnya ya. Tidak bisa. Jadi ya agak beruntung lah ini. Ya.
Oke, mungkin kuliah hari ini sampai sini aja ya, nggak usah lama-lama ya. Karena kuliah full materinya ada di YouTube yang saya share. Ada yang ditanyakan nggak tentang ini? Lebih enak diskusi sebenarnya. Halo, halo. Ya Pak, belum ada. Belum ada Halo, ya. Pak. Oke, video ini nanti saya belum ada ya. Oke, video ini nanti saya. Siapa itu? Serem banget suaranya. Oke, kalau nggak ada ya bisa kalian tanya di tutorial hari Jumat ya, sebelum ujian kedua. Kalau masih bingung ya. Tapi saya kira kalian bisa lihat di YouTube saya full materinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah hari ini ya. Jangan lupa absen di SIA ya. Sampai ketemu hari Jumat ya.